Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Yolanda, NPM 1851020113 dari kelas B Perbankan Syariah. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan penghimpunan dana. Yang pertama, penghimpunan dana di bank syariah dapat berbentuk giro, tabungan, dan deposito. Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip wadiah dan mudharabah. Prinsip wadiah yang biasa diterapkan adalah wadiah yad damana yang diterapkan pada produk rekening giro. Dalam wadiah damana ini, pihak yang dititipi atau bank bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan, sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut. Keuntungan dan kerugian dari penyaluran dana menjadi hak milik atau ditanggung oleh bank, sedang pemilik dana tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian. Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik dana sebagai suatu insentif untuk menarik dana masyarakat, tapi tidak boleh diperjanjikan di muka. Contoh dari produk yang menggunakan akad wadiah ini dalam bank syariah mandiri adalah tabungan wadiah yang berdasarkan prinsip wadiah yad damana, BSM, Giro USD berdasarkan prinsip wadiah yad damana. Prinsip mudharabah. Dalam mengaplikasikan prinsip mudharabah, penyimpan atau deposan bertindak sebagai sohibul mal atau pemilik modal, dan bank sebagai mudharib atau pengelola. Rukun mudharabah terpenuhi sempurna apabila ada mudharib, pemilik dana, usaha yang akan dibagi hasilkan, nisbah, dan ada ijab kabul. Prinsip ini diaplikasikan pada produk tabungan berjangka dan deposito berjangka. Prinsip mudharabah ada dua, yaitu mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah. Mudharabah mutlaqah tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun. Nasabah tidak memberikan persyaratan apapun kepada bank ke bisnis apa dana yang disimpannya itu hendak disalurkan, atau menetapkan penggunaan akad-akad tertentu, ataupun mensyaratkan dananya diperuntukkan bagi nasabah tertentu. Jadi bank memiliki kebebasan penuh untuk menyalurkan dana ini ke bisnis manapun yang diperkirakan menguntungkan. Mudharabah muqayyadah ada dua lagi, yaitu on balance sheet dan off balance sheet. On balance sheet, pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank. Misalnya, disyaratkan untuk bisnis tertentu, atau disyaratkan digunakan dalam keadaan tertentu, atau disyaratkan digunakan untuk nasabah tertentu. Yang off balance sheet, di mana bank bertindak sebagai perantara yang mempertemukan antara pemilik dana dan pelaksana usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh bank dalam mencari bisnis atau pelaku usaha. Contoh dari produk mudharabah ini dalam bank syariah mandiri yaitu tabungan dan deposito yang berprinsip mudharabah muqayyadah. Penyaluran dana, prinsip jual beli. Yang pertama, pembiayaan murabahah. Murabahah adalah transaksi jual beli di mana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli. Harga beli bank dari pemasok ditambah dengan keuntungan atau margin. Contoh produk dari prinsip ini adalah pembiayaan kepada pensiunan, pembiayaan geria, pembiayaan kendaraan bermotor. Yang kedua, pembiayaan salam. Salam adalah transaksi jual beli di mana barang diperjualbelikan belum ada. Oleh karena itu, barang diserahkan secara tangguh sementara. Pembiayaan belum dilakukan tunai. Atau pembayaran belum dilakukan tunai maksudnya. Bank bertindak sebagai pembeli, sementara nasabah sebagai penjual. Yang ketiga ada pembiayaan istisna. Dalam istisna, pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali pembayaran. Ketentuan umum pembiayaan istisna ini yaitu spesifikasi barang pesanan harus jelas, seperti jenis, macam, ukuran, mutu, dan jumlah harganya. Harga jual yang telah disepakati dicantumkan dalam akad istisna tidak boleh berubah selama berlakunya akad. Yang kedua ada prinsip sewa atau ijaroh. Transaksi ijaroh ini dilandasi adanya perpindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip ini sama dengan jual beli. Bedanya terletak pada objek transaksinya. Objeknya yaitu jasa. Pada akhir masa sewa, bank dapat saja menjual barang yang disewakannya kepada nasabah tadi.
dalam perbankan syariah dikenal ijaro muntahiyan bitamlik atau sewa yang diikuti dengan berpindahnya kepemilikan. Harga sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian. Yang ketiga itu prinsip bagi hasil. Yang pertama ada pembiayaan musyarakah. Dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama. Semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih, di mana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya, baik yang berwujud maupun tidak. Contoh produk dalam bank syariah mandiri adalah pembiayaan dana berputar. Yang kedua ada pembiayaan mudharabah. Adalah bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih, di mana pemilik modal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Layanan jasa yang pertama wakalah. Dalam aplikasi perbankan terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti pembukuan letter of credit, inkanso, dan transfer uang. Contoh dalam bank syariah mandiri adalah cek, giro, biliet. Tetapi ada warkat dengan lampiran yang membutuhkan dokumen lain sebagai pendamping dan pendukung, diantaranya kwitansi, faktur, dan polis asuransi. Yang kedua adalah kafalah atau jaminan. Jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam arti lain, mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin. Yang ketiga ada hawalah. Pengalihan hutang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Yang keempat ada rahan atau gadai, yang berarti penetapan atau penahanan, yaitu menahan salah satu harta milik peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Yang kelima ada qard atau pinjaman, yaitu memiliki sesuatu atau hasil pinjaman yang dikembalikan atau pinjaman tersebut sebagai penggantinya dengan nilai yang sama. Akad pemberian pinjaman dari seseorang atau lembaga keuangan syariah kepada orang lain atau nasabah yang dipergunakan untuk keperluan mendesak. Pengembalian pinjaman ditentukan dalam jumlah yang sama dan dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan bersama. Dan pembayarannya bisa dilakukan secara angsuran atau sekaligus. Demikianlah penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila atas penjelasan saya tadi masih ada kekurangan kepada lembaga atau pihak terkait, karena tugas ini hanya semata-mata untuk memenuhi tugas mata kuliah operasional bank syariah dan praktiknya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit produk bank syariah mandiri. Disimak ya. Produk bank syariah mandiri yang saya bahas adalah tabungan wadiah. Tabungan wadiah adalah tabungan dalam mata uang rupiah berdasarkan prinsip wadiah yad damana, yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat selama jam kas dibuka di konter mandiri syariah. Persyaratan rekening tabungan wadiah: yang pertama, warga negara Indonesia mempunyai KTP dan NPWP. Yang kedua, warga negara asing, paspor, kartu izin menetap sementara atau KIMS atau KITAS, atau kartu izin tinggal tetap atau KITAP, dan setoran awal minimum Rp100.000. Adapun prosedur pembukaan rekening, yaitu calon nasabah datang ke Bank Syariah Mandiri atau BSM. Selanjutnya, customer service menjelaskan kepada calon nasabah mengenai karakteristik produk tabungan wadiah. Selanjutnya, calon nasabah diminta untuk mengisi formulir yang telah disediakan oleh pihak BSM sebagai data nasabah. Yang keempat, customer service meminta kartu pengenal atau identitas calon nasabah yang sah dan masih berlaku seperti KTP atau KK.
Selanjutnya, customer service mencatat nomor serta dikeluarkannya pada formulir pembukaan rekening produk tabungan wadiah. Kemudian difotokopi dan cocokkan tanda tangannya dengan tanda tangan yang tertera di atas formulir atau dokumen tabungan. Bubuhkan paraf. Setelah dibubuhi atau cap stempel sesuai dengan aslinya. Kemudian customer service melakukan pembukaan rekening simpanan pada komputer. Selanjutnya, calon nasabah diminta untuk membubuhkan tanda tangan penabung pada tempat yang ada di buku tabungan. Kemudian, customer service meminta supervisor untuk mengotorisasi pembukaan rekening yang ada di buku tabungan. Selanjutnya, customer service menyimpan berkas pembukaan rekening simpanan dalam bentuk file. Kemudian, nasabah diminta untuk melakukan setoran awal ke kantor teller. Teller akan mencatat data nasabah pada tabungan pada lembar pertama yang berisi nomor rekening, nama, alamat, dan tanggal pembuatan. Kemudian, calon nasabah melakukan setoran awal Rp100.000 yang terdiri dari simpanan pokok Rp50.000 dan simpanan wajib Rp50.000, dan setoran selanjutnya minimal Rp50.000. Terakhir, calon nasabah dikenakan biaya administrasi buku besar sebesar Rp7.500. Nah, ini skema Al-Wadiah Yad Damana. Nasabah menitipkan dana ke Bank Syariah Mandiri. Kemudian dimanfaatkan dananya oleh pengguna dana. Lalu dilakukan bagi hasil. Kemudian Bank Syariah Mandiri memberikan bonus kepada nasabah atau penitip. Demikianlah penjelasan saya tentang produk Bank Syariah Mandiri tabungan wadiah dalam prinsip Wadiah Yad Damana. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan pihak terkait ataupun lembaga, karena tugas ini hanya untuk memenuhi tugas mata kuliah operasional Bank Syariah dan praktik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.